Halo, selamat malam. Selamat datang di Inside Politics with Diana Valencia. Malam hari ini kita akan membahas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang pagi tadi baru saja disahkan menjadi undang-undang di DPR. Nah, kenapa ya hal ini jadi penting untuk kita semua? Minimal karena aturan di dalamnya ini memuat aturan main untuk mewujudkan sistem peradilan yang bisa kita percaya atau memastikan sistem peradilan tetap kita mencari keadilan ini benar-benar bisa melayani publik. Namun bukan tanpa polemik, sejumlah pihak menilai KUHAP versi ini belum mengakomodir aspirasi masyarakat. Wakil Menteri Hukum Edy Hiarie menjelaskan kepada Inside Politics soal bagaimana KUHAP ini meski ia akui belum sempurna, tapi merupakan versi terbaik untuk menjamin hak asasi manusia dalam sistem peradilan kita. Dan mari kita simak terlebih dahulu rekaman wawancara saya dengan juga Prof. Edy Hiarie yang sudah kami lakukan beberapa saat lalu. Hari ini DPR baru saja mengesahkan KUHAP dan kita akan bahas begitu ya, karena KUHAP ini bisa jadi kontroversi, ada riak-riak di masyarakat, ada yang menilai bahwa minim partisipasi, kemudian substansinya juga tidak jauh berbeda dengan Juli ataupun pertengahan tahun lalu ketika protes juga dilangsungkan oleh beberapa masyarakat sipil begitu ya. KUHAP ini jadi penting karena memang KUHAP ini adalah acuan prosedur bagi aparat penegak hukum untuk bisa menetapkan aturan mainnya seperti apa ketika ada penangkapan dan lain sebagainya. Nah, kita konfirmasi kepada yang punya mungkin ya, yang punya undang-undangnya yang sekarang sudah disahkan, Wakil Menteri Hukum Profesor Edy Hiarie. Selamat sore Prof. Edy, terima kasih sudah mau datang ke CNN Indonesia. Sore Mbak. Selamat sore. Makasih juga sudah diundang. Iya, Prof. Sebagai Edy, ajang sosialisasi. betul, karena ini baru saja disahkan begitu di DPR tadi. Tadi langsung datang ya Prof ke DPR? Datang, Langsung mendampingi datang bersama, Pak Menteri Hukum. betul, bersama Pak Supratman begitu ya. Sebelum kita ke substansi, saya mau mungkin Prof. Edy mengingatkan kepada pemirsa dulu yang menonton CNN Indonesia, Inside Politik begitu ya. Kenapa sih KUHAP ini harus segera disahkan begitu? Kita punya KUHP baru yang akan yang akan berlaku 2 Januari 2026. Tahun depan. Banyak substansi dalam KUHP baru itu yang tidak ada di dalam KUHAP. Ya. Jadi nanti KUHP baru berlaku, kalau KUHAP-nya tidak ada gimana dong aplikasinya? Contoh, bagaimana sih putusan pengadilan soal pemaafan hakim? Bagaimana putusan pengadilan berupa tindakan? Bagaimana putusan pengadilan berupa pidana kerja sosial? Bagaimana terkait penyelesaian perkara dengan mekanisme restoratif justice? Dan masih banyak lagi. Artinya Apalagi beberapa pasal dalam KUHAP itu dia merujuk pada pasal-pasal dalam KUHP lama. Padahal KUHP lama ini per 2 Januari 2026 kan sudah tidak berlaku. Nah, bagaimana ceritanya KUHAP yang lama masih merujuk kepada KUHP lama yang pasalnya sudah tidak berlaku. Oke, berarti memang ada urgensi untuk bisa menyelesaikan KUHAP ini secara lebih cepat supaya tidak ada komplikasi hukum di situ begitu ya, Prof. Tapi kalau saya mau menyoroti soal prosesnya terlebih dahulu, kalau kita kilas balik memang pada Juli kalau tidak salah ya Prof, ketika ada ingin pengesahan di rapat paripurna pertama itu Juli atau Februari? Jadi Awal tahun begitu ya, kurang lebih ya Prof. Keliru. KUHAP Silakan ini sudah koreksi, Prof. dibahas lebih dari 1 tahun. Oke. Jadi pertama kali perintah untuk pembentukan KUHAP ini itu sejak November 2024. Oke. Kalau saya tidak salah tanggal 4 November. Dan ini bergulir terus. Kemudian Februari dinyatakan sebagai inisiatif DPR. Lalu pada bulan Maret tanggal 19, saya ingat persis, ada surat Presiden kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum untuk membahas. Lalu begitu surat kami terima tanggal 19 Maret, tanggal 24 Maret, 19 Februari kami menerima surat itu, 5 hari kemudian, 24 Februari, itu sudah mengundang para pakar untuk membahas RUU KUHAP ini. Dan itu berlangsung terus, ada mungkin sekitar 5 sampai 6 kali pertemuan, dan DPR sejak Juli 2025 sampai dengan November, jadi dalam jangka waktu 4 bulan, itu melakukan kurang lebih 130
rapat dengar pendapat umum. Oke, berarti 130 rapat Dengar atau pendapat RDPU umum. begitu Betul. ya. Itu Dengan Anda mau berbagai menyampaikan hal elemen itu supaya masyarakat. Itu partisipasi publik. Iya. Itu artinya mereka yang diundang oleh DPR. Tetapi DPR dan pemerintah pun sendiri ke kampus-kampus, ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan RUU KUHP itu. dari 130 RDPU itu Prof yang sudah dijalankan DPR, kemudian juga Pemerintah. Kementerian Hukum gitu ya. Ya. Seberapa meaningful itu? Seberapa aspirasi yang diserap dari pertemuan-pertemuan itu? Kan begini, pertama, kemarin misalnya dalam 2 hari pembahasan, pada hari Rabu dan hari Kamis 12 dan 13 November, itu ada 30 isu baru. Jadi tidak benar juga kalau dibilang bahwa draft sekarang sama dengan draft bulan Juli, no way. Betul. Ada 30 isu baru. 30 isu baru itu supaya betul-betul ada kejelasan, teman-teman perhatikan dalam monitor yang ditampilkan oleh tenaga asistensi DPR Komisi 3 ya. Itu setiap isu itu ada, ini usulan siapa, usulan siapa, usulan siapa. Itu menandakan kita meaningful participation. Jadi kita mendengarkan masukan, kita diskusikan, kita pertimbangkan rumusannya ya seperti ini. Lalu kemudian ya forum-forum seperti ini yang kemudian tugas kita untuk mengklarifikasi, untuk memberi pemahaman yang utuh terhadap KUHP yang baru tadi disahkan. Oke. Berarti kalau anggapan soal ada beberapa yang mungkin dirasa belum partisipatif dalam artian belum ada yang diserap aspirasinya, bagaimana Anda menanggapi hal itu, Prof? Begini, tidak mungkinlah kita menyerap aspirasi 100% itu tidak mungkin ya. Karena pasti ada berbagai pertimbangan. Jadi apa tuh meaningful participation itu? Hak masyarakat untuk didengarkan. Kita sudah dengarkan. Hak masyarakat untuk dipertimbangkan. Itu pertimbangan mereka mengenai beberapa rumusan pasal itu kita masukkan. Dan hak mereka untuk kita jelaskan. Mengapa yang ini kita terima, yang ini tidak kita terima. Kan itu yang penting. Itu harus dijelaskan. Di dalam rumusan, sudah dijelaskan begitu ya, di dalam makanya mengapa sampai pembahasan itu secara terbuka kan bisa diikuti. Diikuti. Jadi lihat bagaimana kemudian kita berdebat, mengapa usul ini kita terima, usul ini kita tidak menerima, tentunya ada rasion d'etre-nya, ada alasannya mengapa. Ya, kira-kira seperti itu. Prosesnya seperti itu. Baik, saya mau beralih ke substansi, Prof. Karena kan kalau bicara soal KUHP ini mungkin bahasa buminya itu adalah ini adalah aturan soal kita. Karena kita pasti entah mungkin belum atau sudah berhubungan dengan yang namanya proses penegakan hukum begitu. Dan KUHP ini mengatur tata cara, aturan bagaimana misalnya kita ditangkap atau misalnya kita diperlakukan sebagai saksi dan lain sebagainya, itu jelas detail begitu, Prof. Kemudian kalau kita berkaca juga pada demonstrasi besar-besaran Agustus lalu, banyak sekali yang menyoroti soal ini sebenarnya polisi, aparat penegak hukum, SOP-nya seperti apa sih ketika memperlakukan seorang sebagai tersangka, sebagai saksi. Ini kan KUHP yang mengatur ya, Prof. Kalau dalam bahasa bumi atau bahasa bayinya begitu, Prof. Apa sih bedanya KUHP yang lama dan KUHP yang sekarang soal penegakan hukum, terutama mungkin dampaknya kepada masyarakat? Ya, saya tidak mengatakan bahwa sekarang sempurna ya, bahwa kekurangan ada pada KUHP baru pastilah ada ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ada perubahan paradigma yang sangat progresif dalam KUHP yang baru. Kalau KUHP lama, kalau kita belajar criminal procedural theory, ada yang namanya crime control model. Oke. Oh, ini agak teori dikit ya, Prof. Ya? KUHP lama itu pada crime control model. Crime control model. Bahasa buminya coba silakan. Crime control model itu dia, mohon maaf, memberikan perlindungan yang sangat minim terhadap hak asasi manusia. KUHP yang baru ini due process of law. Due process of law itu hanya ada 2 hal. Yang pertama, harus memastikan bahwa hukum acara itu memberi perlindungan terhadap asasi manusia. Dan yang kedua, harus memastikan bahwa aparat penegak hukum mematuhi hukum acara itu. Mengapa saya katakan bahwa ada perubahan-perubahan signifikan sejak Juli 2025 sampai sekarang. 30 item yang dibahas dalam rapat panja tanggal 13 dan 14 November. 1, ada
larangan melakukan penyiksaan, merendahkan martabat, inhuman act, perbuatan tidak manusiawi terhadap seseorang tersangka atau bahkan saksi yang diperiksa. Itu kemajuan yang luar biasa. Yang kedua, penyidik yang dia bertindak melampaui kewenangan itu dikenakan sanksi, kode etik maupun sanksi pidana menurut ketentuan undang-undang. Demikian juga dengan penuntut umum. Dan masukan dari masyarakat yang membuat kami surprise di dalam rapat panja itu, yang mengusulkan itu adalah anggota DPR yang dulunya adalah seorang polisi. Mengusulkan, Pak Syafruddin mengusulkan, ini ada usulan dari LSM, harus ada sanksi bagi aparat penegak hukum, baik penyidik maupun penuntut umum, yang dia bertindak artinya tidak profesional, yang dia kemudian melampaui kewenangan. Jadi sanksinya berupa tidak hanya kode etik, tapi juga pidana menurut ketentuan undang-undang. Terus kemudian ada pasal-pasal, banyak pasal-pasal penguatan mengenai bagaimana penyidik dia harus melakukan assessment apakah saksi atau korban yang diperiksa itu butuh pendampingan ataukah tidak. Jadi ada pendampingan psikologis, kemudian penguatan terhadap perempuan, terhadap orang tua, terhadap penyandang disabilitas. Bahkan ini yang mungkin teman-teman yang waktu itu ke DPR memberi usulan, Mbak Yeni Rosada Mayanti, meminta bahwa ya penyandang disabilitas itu mempunyai hak yang sama dengan yang lain ketika memberikan kesaksian. Dan itu kita tuangkan ekspresi verbis di dalam KUHP ini, bahwa saksi penyandang disabilitas itu memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan saksi yang bukan disabilitas. Sebetulnya itu sudah pernah kita rumuskan juga di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi kita ambil ke dalam KUHP. Ini saya kira pengakuan dan perlindungan yang luar biasa. Belum lagi kita bicara soal bagaimana ganti rugi, kompensasi dan restitusi. Dan satu hal lagi yang juga kita ambil dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah mengenai dana abadi korban. Jadi misalnya kan begini, ada korban dari suatu tindak pidana, mohon maaf, pelakunya berasal dari keluarga yang tidak mampu, ekonominya sulit. Bagaimana kita mengharapkan dia melakukan restitusi terhadap korban untuk hidup sendiri saja, untuk menghidupi keluarganya saja dia sulit. Sehingga dalam konteks yang demikian, ini kan negara harus hadir. Negara harus hadir, maka ya berupa, kalau restitusi itu dari pelaku terhadap korban, kalau kompensasi itu dari negara terhadap korban. Tetapi ini kita menggunakan istilah ganti kerugian. Jadi kalau kompensasi itu seolah-olah negara yang salah ya. Tetapi kalau ganti rugi, ya ini memang ada korban, negara harus hadir, sementara pelaku sulit untuk memenuhi itu, ya ada ganti kerugian di sini. Oke, berarti kan ada beberapa poin termasuk yang mungkin dikhawatirkan oleh teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil. Ini beberapa diantaranya tadi Prof juga sudah sampaikan soal sebenarnya kewenangan aparat penegak hukum. Kalau spesifik soal penangkapan Prof, ini koreksi kalau saya salah di pasal 5 ya Prof ya. Di pasal 5 itu bagaimana Anda menjelaskan soal kalimat ini Prof? Nah, mungkin butuh elaborasi yang lebih lanjut begitu soal kalimat dapat dilakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan bahkan penahanan. Bukankah artinya tidak jauh berbeda dengan KUHP yang dulu? Saya mau kasih contoh spesifiknya soal kasus Del Pedro Marhen, Direktur Eksekutif Lokataru. Ini kan sebenarnya status tersangka kemudian ditahan atau tidaknya sebenarnya sudah ada objektifnya begitu ya Prof ya. Apakah akan menghancurkan bukti kemudian dan lain sebagainya. Nah ini bedanya kalau dalam kasus Del Pedro misalnya Prof, di KUHP ini ada bedanya nggak sih? Kalau penangkapan sih masih sama, 1 kali 24 jam. Ya. Penangkapan di dalam KUHP yang lama pasal 17 itu mengatakan seseorang penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan itu apa? 2 alat bukti. Jadi itu masih sama. Lamanya penangkapan adalah 1 kali 24 jam. Jelas penangkapan tidak bisa izin pengadilan.
ya, karena waktunya sangat pendek, iya kan? Gimana kalau misalnya dia harus minta izin dan lain sebagainya, butuh waktu, nanti orangnya terburu kabur dong, iya kan, kira-kira seperti itu. Tetapi soal upaya paksa lainnya kan di KUHP baru ini ada 9 upaya paksa. 9 upaya paksa itu mulai dari penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemblokiran, penyadapan, dan larangan berpergian ke luar negeri. Cekal itu ya. Ada 9. Mengenai penahanan, itu syarat penahanan sekarang, kalau dulu kan cuma syarat objektif syarat subjektifnya kan 3 tuh. Berusaha melarikan diri, menghilangkan bukti atau mengulangi perbuatan pidana. Sekarang banyak sekali. Jadi persyaratan itu harus dilihat oleh penyidik yang akan melakukan penahanan. Yang lain masih sama. Cuma saya mau mengatakan bahwa semua upaya paksa ini kan dapat dilakukan pra-peradilan. Dapat dilakukan pra-peradilan untuk menguji keabsahan penahanan itu. Bahkan yang mutakhir dari KUHP baru ini, dan itu pun, itu akhir-akhir tuh, waktu sidang mau ditutup, ada masukan kan? Ada masukan mengenai perluasan pra-peradilan, dan ini suatu kemajuan bagaimana kita melakukan perlindungan terhadap asasi manusia. Objek pra-peradilan itu adalah undue delay. Kita lapor nih ke polisi, nggak digubris-gubris sama polisi. Nah, ini sekarang bisa pra-peradilan. Ya, jadi kita lapor, perkaranya didiamin, pra-peradilan bisa. Lalu kemudian yang kedua, polisi nyita nih, ternyata yang dia sita tidak ada hubungannya dengan tindak pidana. Barang yang dia ambil disita nih nggak ada hubungannya dengan tindak pidana, itu bisa di pra-peradilan. Kemudian penangguhan penahanan. Seharusnya orang itu ditahan, lalu kemudian ternyata ditangguhkan, itu pun bisa dimintakan pra-peradilan. Jadi objek pra-peradilan itu luas. Itu menandakan bagaimana mengontrol kekuasaan, kewenangan yang ada pada aparat. Jadi ini keseimbangan. Satu hal lagi, selain tadi anti penyiksaan, lalu di dalam pasal, saya lupa, tapi intinya bahwa di dalam ruang pemeriksaan, seorang tersangka atau saksi diperiksa itu harus ada CCTV. Kamera pengawas. Ya, kamera pengawas. Sehingga ya pasti itu memberikan sesuatu yang tidak bisa sembarangan penyidik dalam melakukan pemeriksaan. Dan apabila di pemeriksaan itu juga ada misalnya pelanggaran hak dari seorang tersangka atau saksi begitu? Begini, di KUHP lama, advokat itu kan ya sambil lewat. Sadar saja. Di KUHP baru ini ada 2 aparat penegak hukum, advokat dan pembimbing kemasyarakatan. Itu semua kita bunyikan. Makanya ada rumusan dalam pasal 2 KUHP baru itu menandakan ya bagaimana integrated criminal justice system. Jadi bunyinya adalah hukum acara dalam undang-undang ini dilaksanakan berdasarkan asas diferensiasi fungsional yang menitik beratkan fungsi penyidikan pada Polri, penuntutan pada kejaksaan, pengadilan pada hakim, advokat yang bertugas untuk mendudukkan perkara secara profesional dan proporsional, dan pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membina terpidana atau narapidana. Mengapa pasal ini ada? Satu, memperlihatkan bahwa proses dalam perkara pidana ini satu kesatuan, menyangkut banyak pihak. Yang kedua, dengan mereka disebut dalam satu pasal seperti itu, ini menandakan bahwa yang ada, yang diperlukan itu adalah bagaimana kerjasama di antara aparat penegak hukum ini untuk menyelesaikan suatu perkara dalam konteks kesederajatan di antara para aparat penegak hukum, dan yang ada adalah koordinasi horizontal. Jadi tidak ada tuh subordinasi antara satu dengan yang lain.
Prof, saya sebenarnya lebih tertarik dengan pernyataan Prof bahwa ada pembatasan kewenangan begitu ya dari aparat penegak hukum. Salah satunya yang tadi Prof sempat sebutkan di awal soal sanksi-sanksi. Nah kan kita sebenarnya tahu betul bahwa aturan di Indonesia tuh hitam di atas putih itu sebenarnya sudah sangat baik. Biasanya seperti itu. Tapi soal pengawasan, soal bagaimana aturan-aturan dijalankan itulah yang menjadi tantangan buat semuanya. Nah kalau di KUHP ini apakah ada hal-hal yang baru, Prof, selain soal sanksi, mungkin soal pengawasan aparat penegak hukum, bahwa ya kalau lo nggak ngelakuin, ya kalau Anda tidak melakukan Anda melakukan hal itu, ya ada sanksinya begitu. Ya, satu contoh konkret tadi saya katakan, dia tidak bisa main-main lagi ketika tidak memproses suatu laporan, karena bisa di Pra-peradilan. Berarti novel justice harusnya lebih sedikit ya? Ya. Di sisi lain, kan ketika dia melakukan suatu tindakan yang sewenang-wenang, melampaui kewenangannya atau unprofesional, itu kan dia akan dilaporkan kepada atasannya dan itu kemudian dikenakan sanksi, baik sanksi etik maupun sanksi pidana. Jadi pengawasan itu bisa dari secara internal, baik polisi, jaksa dan lain sebagainya. Di sisi lain juga ada pengawasan dari masyarakat, termasuk para pencari keadilan dengan kontrol melalui pra-peradilan itu. Oke, Ya. Prof, soal substansi, satu lagi Prof, saya mau tahu lebih detail ini soal pasal 74A yang soal Restoratif justice, hafal betul. kita itu. Atau Prof bahas mulu setiap minggu, setiap hari mungkin ya. Nah ini diterjemahkan kan sebagai keadilan restoratif. Nah ini disebutkan, ini saya ngintip sedikit ya Prof, karena saya nggak hafal begitu ya. Pelaku dan korban dapat dilaksanakan sejak tahap penyelidikan. Nah ini banyak yang bertanya, ini bagaimana bisa ada subjek sebagai pelaku, subjek sebagai korban, bahwa soal tindak pidananya aja belum tahu begitu. Ini, saya kasih contoh yang sederhana. Saya ditipu, dibohongin nih, saya ditipu nih. Arisan bodong misalnya. Ya, Prof. saya ditipu. Katakanlah 1 miliar rupiah. Oke. Saya tahu nih pelakunya siapa. Saya tahu pelakunya si A. Saya datang membawa laporan nih. Ya. Saya ditipu oleh si A 1 miliar rupiah. Oke. Kalau menerima laporan seperti itu, apakah polisi langsung menyidik atau menyelidiki? Kan pasti penyelidikan dulu. Begitu penyelidikan, dia panggil si A, lalu saya bilang ke si A, udah, saya tidak akan melanjutkan proses ini, yang penting kamu bayar. Ketika dia memberikan uang 1 miliar yang merupakan kerugian saya, kemudian itu di perkara selesai, nah itu restoratif atau bukan? Restoratif kan? Dan itu tidak perlu sampai kepada penyidikan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya mau katakan begini, hal-hal yang bisa dipermudah jangan dipersulit. Oke. Berarti kalau misalnya kita ke kasus studi kasus begitu, tadi Bang Habibur Rahman menyebutkan soal kasus Roy Suryo CS, berarti harusnya nggak usah sampai tahap penahanan dan lain sebagainya, tapi bisa restoratif justice begitu maksudnya, Bro? Ya bisa Kalau saja ke studi apabila kasus. kan itu terkait pencemaran nama baik. Betul. Pencemaran nama baik itu adalah delik aduan. Betul. Nah, tergantung Yang mengadukan, si pengadu. mengadukan, ya. Oke, Kira-kira berarti seperti itu. karena Ini juga, ini yang kemudian jangan sampai terjadi mispersepsi. Mispersepsi yang pertama itu saya khawatir bahwa jangan sampai ada pemahaman dari masyarakat bahwa hukum pidana ini bersifat permisif. Oke. Yang kedua, jangan pula ada anggapan dari masyarakat bahwa ini nanti transaksional nih, bayar berapa selesai. Oh tidak demikian. Oke. Kenapa begitu, Bro? Restoratif justice itu syarat pertama dan utama itu harus persetujuan korban. Oke. Jadi kalau korban tidak mau, proses lanjut. Itu yang pertama. Oke. Kalaupun korban mau nih, tapi dilihat ancaman pidananya. Kalau ancaman pidana lebih dari 5 tahun, no restoratif justice. Yang ketiga, restoratif justice itu tidak akan diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana lebih dari 1 kali. Jadi itu hanya untuk pertama kali dia melakukan tindak pidana. Boleh restoratif. Tapi misalnya sekarang dia menipu nih, di restoratif. Terus kemudian 1 tahun kemudian dia melakukan penggelapan. Sudah nggak boleh restoratif lagi. Jadi saya mau mengatakan begini, visi KUHP nasional, bukan ke KUHP ya. Visi KUHP nasional itu kan reintegrasi sosial. Bagaimana pelaku tindak pidana itu bisa diperbaiki, kembali ke masyarakat, bermanfaat dengan masyarakat. Nah, disinilah yang kita cari bagaimana implementasinya di KUHP, ya antara lain dengan mekanisme restoratif justice. Ketika kemudian
ada kesepakatan perdamaian, apakah pada penyelidikan? Penyidikan juga kan bisa, bahkan penuntutan pun boleh. Ya sudah, dia tidak lagi mengulangi perbuatan pidana itu. Jadi ya semacam orang katakan second chance lah, kesempatan kedua untuk dia tidak akan mengulangi perbuatan. Jadi hukum pidana yang ada pada KUHP ditopang oleh KUHAP yang baru ini, hukum pidana akan lebih manusiawi. Oke, Prof, sebagai closing statement ini ya, untuk bisa, mungkin Prof mau menyampaikan sesuatu kepada publik begitu ya, untuk bisa memastikan ataupun meredakan riak-riak yang masih ada, yang masih tersisa, residu itu. Silakan, Begini, Prof. Saya selalu menganggap bahwa berbagai kritik itu harus kita tanggapi, ya. Jadi saya menghargai kritik itu. Karena apa? Kalau mereka tidak kritik, itu malah lebih berbahaya. Seakan-akan apatis dengan apa yang terjadi. Tetapi ketika mereka mengkritik, teman-teman koalisi misalnya mereka mengkritik, itu kan pasti mereka menginginkan perbaikan sistem hukum di negara ini. Yang penting apa yang menjadi substansi kritik itu kita jelaskan kepada mereka. Saya kira mereka pun juga bukan orang-orang bodoh, mereka orang-orang pintar yang ya mencoba untuk melihat ini dan seakan-akan mereka jadi bertindak semacam seperti devil advocate begitu. Dan itu saya kira baik untuk membuka ruang diskusi. Jadi seberapa kritikan mereka itu pasti saya akan hargai dan dialog ini maksudnya seperti ini. Karena saya yakin kita mempunyai tujuan yang sama. Baik kami pemerintah dan DPR maupun teman-teman koalisi masyarakat sipil yang mengkritik RUU KUHP, semua punya tujuan yang sama. Bagaimana sistem hukum khususnya sistem peradilan pidana ini jauh lebih baik. Jadi kita harus tanggapi itu dengan kepala dingin sebagai sama-sama anak bangsa untuk memperbaiki sistem hukum di negara kita. Kritiknya selalu dinanti berarti ya, Prof ya. Betul. Tidak anti kritik berarti ya. Tidak anti kritik. Kemenkum. Oke, baik. Terima kasih waktunya Prof Eki untuk CNN Indonesia Inside Politics. Makasih. Terima kasih, Siap. Prof. Kita ketemu lagi. Ya.